Welcome to Tripit Basketball on YouTube. Buat kalian yang baru join atau baru nonton, boleh di-subscribe YouTube-nya Tripit Basketball. Di episode ini, we will talk about MVP Awards. Sebelumnya udah kita singgung di episode terbaru di podcast yang kalian bisa dengerin di Spotify atau di Noise, di mana kita ngomongin tentang Awards Coach of the Year dan Honorable MVP Awards. Kalau kali ini, kita bakal ngomong MVP frontrunner-nya. So stay tuned in these videos. Di 3 MVP frontrunner atau top 3 MVP candidates ada 3 nama ya. Yang pertama ada reigning MVP, ada Nikola Jokic dari Denver Nuggets, ada reigning champions Giannis Antetokounmpo dari Milwaukee Bucks, dan top scorer Joel Embiid dari Philadelphia 76ers. Sebelumnya Gelarnya bukan ini. Gelarnya bukan reigning chokers. Oke. Kan reigning semua. Ini reigning chokers ya. Iya. Boleh. Ya biasa lah Embiid ya. In the classic fashion dia selalu tidak hadir di playoff. Tapi kita jumping to the topics dari pembahasan MVP. Dari 3 nama yang akan kita sebutkan, let's debating on Nikola Jokic first. Jelas dia adalah reigning MVP, MVP bertahan, dan di MVP ladder terakhir dia adalah nomor 1-nya. So, Jokic averaging 28 points, 14 rebounds, 6 assists, 8 bahkan. Sejauh ini Jokic dan Nuggets ada di posisi 6 seed. So, what's argument yang membuat Jokic memenangkan most valuable player starting from the date? Why Jokic has to win back-to-back MVP? Jokic winning MVP just because 2,000 point, 1,000 rebound, 500 assist season. Yoi. Dan Pertama kali. Ya, Pertama kali. First player ever kan. Gue gak nonton Jokic sebenarnya. Maksudnya gak sering. Maksudnya emang sama sekali gak nonton, gak ngikutin. Tapi gue sering mendengar bahwa dia performanya tuh kayak, apa ya, selalu ada highlight bahwa dia tuh triple-double, double-double, asisnya banyak, nanti dia soalnya dia nyetak 47 poin lah, nanti ada entah highlight saja mungkin masuk kali ya ke House of Highlights atau ke mana, ke NBA atau gitu kan. Tapi meskipun dia tidak jadi media darling seperti Ja Morant, yang what Jokic do itu dia defend his own throne MVPs semakin kuat juga gitu loh. Gue nggak tahu will he win back to back atau enggak, but he's doing pretty awesome karena dia leading triple double juga musim ini. Dan gue istimewanya karena dia melakuin tanpa Jamal Murray and Michael Porter Jr. yang dibilang second of third optionnya Denver Nuggets. Somehow he carried it gitu loh, carry the Nuggets to 6 seed ya, meskipun emang tidak, mungkin emang butuh Jamal Murray sama ini ya Michael Porter buat get over the 6, tapi what he do is exceptional. Dia masuk ke playoff juga dengan on a positive note, mungkin arguably best player in the Western Conference ya yang akan, dan dia ketemu Warriors juga. I think case-nya dia udah cukup kuat karena dia selalu perform aja almost every single game. Tapi yang disayangkan, record yang akan nge-hurt dia, posisi dia di number 6 seed ini, apakah akan media memasukkan jadi consideration atau tidak gitu. Kalau media tidak masukkan itu, menurut gue Jokic akan jadi MVP back to back. Meskipun itu bukan prediksi gue, hanya Jokic would have MVP back to back regardless, karena dia doing almost the same as last year. But better, malah menurut gue better gitu loh. Better banget karena ya tadi yang 2,000 poin, 1,000 udah cukup lah menurut gue Jokic jadi kandidat kuat buat di MVP this season. Stat-wise juga berbicara, Jokic ini leading all advanced stats. Bahkan bisa dibilang kalau nggak all ya hampir seluruh advanced stats.
Statistiknya Cuma sekali lagi satu aja. 20, iya cuma satu aja, 28 points, 14 rebound, dia leading in rebounds dan 8 assists. Dia satu-satunya pemain dari dua nama yang akan kita sebutkan nanti, likes of Giannis dan Joel Embiid. Jokic itu satu-satunya yang ada di top 10 points, rebounds, and assists. So goes to Takin, apakah argumen ini cukup untuk membuat Jokic mendapatkan back-to-back MVP? Argumen tadi itu apa ya? Sudah punya case yang cukup kuat gitu untuk apa? Untuk jadi bahan Jokic buat menjadi MVP. Dan satu lagi dia case-nya itu karena dia nge-carry timnya sendirian gitu, hampir nggak ada bantuan gitu. Karena second dan third optionnya absen karena cedera, ya dia cuman punya siapa ya? Second optionnya Nuggets itu palingan kadang angin-anginan ganti-gantian gitu antara Aaron Gordon, Monte Morris mungkin nanti tiba-tiba Bones Highland palingan. Cuman itu aja sih, nggak ada yang lain gitu. Karena dia benar-benar nge-carry tim ini nggak cuman dalam aspek offense gitu, tapi defensively dia juga bagus gitu. Defensively tahun ini Jokic ada peningkatan yang sangat signifikan gitu dibandingkan musim-musim sebelumnya. Selain itu juga dia juga yang apa ya jadi metronom permainannya Nuggets gitu. Tahun ini Jokic availability-nya sangat bagus. Dia Ya. Di off season conditioning-nya bagus banget. Terlihat dia main hampir seluruh game kayaknya tahun ini dengan minutes yang juga lumayan banyak gitu. Itu sih case-nya buat Jokic itu ya dia apa ya satu-satunya soul of the team gitu. Ini orang kuat banget sih, gue bisa bilang Iya, musim lalu case-nya dia bisa menang salah satunya karena dia main seluruh game kan. iya, 82 game. Dan iya, ada tim yang berusaha untuk merusak Jokic gitu. Ada tim yang iya. berusaha untuk berantem sama Jokic. Like, bro, gitu. Jangan main-main gitu. Sama Barusan Jokic kejadian lagi itu. Tapi bukan Iya, Jokic, Facundo. iya, Facundo Campazo ya kan. Jadi ada yang mencoba-coba menggoyang-goyang Nuggets. But yeah, Iya. back to Jokic argument sih menurut gua it's pretty close MVP race. But Iya. Jokic has all the stats yang kita bisa bilang. Points kalau kita mau compare likes of misalnya Embiid as a top scorer, Jokic untuk role-nya dia tuh tidak ini banget lah, tidak jauh-jauh banget untuk Jokic yang Iya. bukan seorang scorer type of player gitu ya. Dia bisa cetak 47, 43 at his will gitu. Kita ada beberapa game ditunjukin Jokic tuh 43 points, 17 rebounds. Dan sangat efisiensi, Pak. Efisiennya sangat bagus gitu. 55,8% kalau nggak salah. Field goal percentage-nya. Crazy. Iya. Dan ya patut diingat dia juga bukan adalah scorer type of player gitu Jo. Iya. So it's crazy to think. Dan soal argumen bahwasannya case-nya Jokic akan menurun karena timnya di 6, menurut gue justru itu adalah case yang bisa membuat Jokic sebagai MVP gitu. Karena tanpa adanya MPJ dan Jamal Murray aja mereka masih bisa bertahan di top 6 seed di West gitu kan. Yeah. Imagine if Jokic has Murray sama MPG, menurut gue close to unanimous MVP. Ceilingnya sangat tinggi untuk Jokic dan Nuggets finish di top 3 seed mungkin. So mungkin ya we put Jokic dulu di posisi pertama. We move on ke pemain selanjutnya.